Pernah nggak lo ngerasa makin keras lo ngejar sesuatu, makin susah lo dapetnya? Ini sering banget kejadian, apalagi soal uang. Psikologi uang ngajarin kalau uang itu nggak cuma soal kerja keras, tapi juga cara lo mikir dan gimana lo ngerasain soal itu. Paham nggak? Gini deh, coba lo flashback hari Senin pagi, bayangin lo lagi buru-buru nyari topi nggak ketemu, lo bongkar rak, bongkar lemari, ngubek-ngubek semua sudut tapi nggak ketemu. Terus lo minta nyokap buat nyariin dan tiba-tiba aja nyokap lo nemuin itu dengan gampangnya. Kok bisa? Apakah nyokap lo ini pesulap? Tentu aja bukan. Jawabannya simpel. Lo sebenarnya nggak fokus. Lo nggak fokus untuk nyari topi. Pikiran lo itu udah dipenuhi oleh kekhawatiran. Lo takut telat, lo takut dimarahin, sampai bikin lo nggak bener-bener nyari apa yang lo butuhin. Hal yang sama juga berlaku buat uang. Kalau lo terlalu obsesif ngejar uang, seringkali lo malah kehilangan arah buat bikin sesuatu yang bernilai atau bermanfaat. Sebaliknya, lu terjebak dalam ketakutan kayak kegagalan finansial, gagal bayar tagihan, atau ketakutan akan kondisi di mana lu nggak punya cukup uang. Bikin lu tambah nggak produktif, bahkan peluang bagus pun jadi nggak kelihatan. Karena hal inilah orang-orang sering ngerasa udah kerja begitu kerasnya dan ngerasa begitu lelahnya. Sebenarnya mereka sama sekali nggak produktif. Pikiran mereka itu lelah karena mikirin hal-hal yang nggak perlu dipikirin seperti ketakutan-ketakutan yang gue sebutin tadi. Sebaliknya, orang-orang yang sukses sama uang biasanya punya sikap santai dan tetap fokus. Mereka nggak sekedar ngejar uang, tapi mikirin gimana caranya ningkatin skill, bangun relasi, atau bikin sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang. Uang buat mereka tuh kayak efek samping dari value atau manfaat yang mereka ciptain. Coba deh lihat perjalanan orang-orang sukses. Apa mereka cuma ngejar uang? Enggak, bro. Mereka punya visi yang lebih besar. Contohnya Steve Jobs. Dia nggak bikin Apple cuma buat jadi kaya, tapi buat bikin produk yang bisa ngubah dunia. Sama halnya dengan J.K. Rowling. Dia nulis Harry Potter bukan buat ngejar duit, tapi buat nyeritain kisah yang dia suka. Elon Musk, dia pengen mengkolonisasi Mars, bukan cuma buat jadi orang terkaya di dunia. Nah, jadi kekayaan yang mereka dapat itu hasil dari dedikasi ke visi mereka. Jadi mereka dapat uang karena mereka sudah menciptakan value atau manfaat itu sendiri. Terus gimana caranya lo bisa punya pola pikir kayak mereka? Ya tentu aja. Pertama-tama ubah cara lo mandang uang. Jangan anggap uang itu tujuan akhir. Tapi lihat itu sebagai alat buat mencapai hal-hal yang lebih berarti. Jadi fokus lu bukan lagi cuman buat ngedapetin uang, tapi ngasih nilai ke orang lain. Kalau lu fokus bikin sesuatu yang bermanfaat, uang bakal ngikut dengan sendirinya. Coba deh latih diri lu buat tetap tenang kalau lu lagi kepepet finansial misalnya. Salah satu cara adalah dengan bikin kebiasaan berpikir positif dan ngatur keuangan dengan bijak. Misalnya, bikin anggaran yang realistis, sisihin tabungan buat masa depan, dan belajar soal cara ngelola uang yang lebih baik. Kebiasaan ini bikin lo ngerasa terkendali jadi nggak gampang panik. Dan yang terakhir, ingat kalau perjalanan menuju kesejahteraan finansial itu kayak maraton, bukan sprint, bro. Jadi butuh waktu, usaha, dedikasi, kesabaran untuk membangun fondasi yang kokoh. Jangan gampang tergoda untuk cari jalan pintas karena biasanya malah beresiko lebih besar. Fokus aja sama pertumbuhan jangka panjang, baik itu di karir, skill, atau hubungan, atau relasi gitu ya. Jadi ya psikologi uang ngajarin kalau obsesi sering banget nggak produktif atau kontraproduktif. Daripada panik ngejar uang, mending fokus sama hal yang lo bisa kontrol. Skill lo, kerja keras lo, dan cara berpikir lo. Paham? Bye.